Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan materi kita untuk kegiatan belajar kita pada minggu kemarin sudah dijelaskan tentang tata krama dan sopan santun. Di sini Ibu sudah membagi kelompok, dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, di sini saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang tata krama dan sopan santun untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah. Baik, untuk teman-teman yang lainnya perhatikan dan disimak, jangan ribut. Ya, untuk itu Ibu persilakan kelompok 1 untuk menjelaskan materinya, untuk menjelaskan hasil diskusinya dengan seksama, ya, dan juga bisa dipahami oleh teman-temannya yang lain. Ya, oke. Mulai disiapkan dari kelompok 1 tentang tata krama dan sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tata krama. Menjelaskan tentang tata krama dan sopan santun. 1. Makna tata krama dan sopan santun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa tata krama artinya sopan santun. Tata krama dan sopan santun merupakan sinonim persamaan kata. Dalam bahasa Arab, tata krama dan sopan santun disebut dengan al-adab. Sopan santun lebih cenderung kepada etika atau adab. Tata krama dan sopan santun adalah hal yang mengatur tata cara manusia dalam berinteraksi dengan baik dengan manusia. Tata krama dan sopan santun bertujuan untuk menimbulkan saling pengertian, saling menghormati dan saling menghargai di antara semua manusia. Tata krama dan sopan santun juga bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia. Tata krama dan sopan santun yang diajarkan Islam merupakan salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan minum juga kan bahwa manusia merupakan makhluk paling mulia. Dalil Nagil Al-Quran dan hadis tentang tata krama dan sopan santun. Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 23 yang berbunyi wa idza ajana min syaitobini isra'ila la tadkhuluna ila Allah wa bi wa idaini isyanan waziku kubawa ya'tai wa syai'akani wa kulu dinashibuna wa akimu sholawata wa antu zakatas sumata wa ya'tu ila qawli la minahu wa antum muhribun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tukulkanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 83. Tidak, menggunakan tata krama dan sopan santun berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 83.
A. Tata krama dan sopan santun kepada orang tua sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu. Jasa orang tua sangat besar. Manusia tidak bisa membalas jasa orang tua dengan materi. Oleh karena itu, manusia harus berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Manusia harus menyenangkan hati orang tua dengan perkataan dan perbuatan. Selain itu, manusia juga harus bertata krama dan sopan santun yang baik kepada orang tuanya di sekolah, yaitu guru. B. Tata krama pada kerabat. Kerabat atau saudara merupakan orang-orang yang masih mempunyai hubungan keturunan sama dengan keluarga. Untuk mempererat tali kekerabatan, manusia harus mempunyai tata krama dan sopan santun kepada kerabatnya. C. Tata krama kepada anak yatim. Anak yatim adalah anak yatim dewasa yang tidak mempunyai bapak. Keutamaan orang yang selalu menanggungi anak yatim sangat tinggi, sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim atau kedudukannya di surga seperti ini." D. Tata krama kepada orang-orang miskin. Mencintai orang miskin merupakan wasiat utama yang diucapkan Rasulullah SAW. Empat. Meminta izin dan mencium tangan orang tua jika ada urusan di luar rumah. 5. Selalu menaati perintah dan larangan orang tua. D. Tata krama kepada kerabat. 1. Rutin bersilaturahmi dengan berkunjung ke rumah kerabat. 2. Saling berbagi rezeki. 3. Membantu kerabat dan sedang dalam usaha atau usaha sesuai kemampuan. C. Tata krama pada anak yatim. 1. Tidak memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. 2. Memberi bantuan dalam bentuk materi jika mampu. 3. Tidak bermewah di depan anak miskin. D. Tata krama pada orang miskin. 1. Memberi bantuan dalam bentuk materi jika mampu. 2. Tidak bermewah-mewah di depan anak yatim. 3. Tingkatan bergaul dengan orang miskin. Berikut beberapa yang harus diperhatikan ketika berinteraksi dengan sesama manusia. A. Tata krama ketika berbicara. B. Tata krama pergaulan. C. Tata krama penampilan. D. Tata krama bertamu. 1. Tata krama yang bertamu. 2. Tata krama yang menerima tamu. Telah menjelaskan tentang etika, kemudian dan hukum etika kuasa dalam kata bahasa kata nama ketika kisi berbicara tidak boleh memotong bicara. Bohong bicara tidak boleh kepada bicara. 3. Bicara menandakan yang diajak bicara. 4. Tidak bisa panjang lebar kata-kata. 5. Acung terhadap bicara teman kita. B. Tata krama pergaulan. Berikut beberapa tata krama pergaulan. 1. Tidak boleh menghina. 2. Tidak boleh ikut campur urusan pribadi. 3. Tidak boleh membandingkan. 4. Tidak boleh mengikuti masa lalu. 5. Tidak boleh mengotorkan. 6. Harus menjaga emosi. C. Tata krama penampilan. Pertama, bila berjumpa dengan seseorang adalah penampilan. Penampilan memberikan kesan langsung dalam penglihatan orang lain. Oleh karena itu, penampilan sebisa mungkin disesuaikan dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan ada beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian seperti berikut. 1. Memakai pakaian
yang menutup aurat dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh, dua memakai pakaian yang sederhana. Tata krama bertamu itu berapa tata krama yang bertamu dan yang menerima tamu. Satu, tata krama yang bertamu. A. Bertamu pada pagi atau sore hari. B. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam. C. Tidak boleh mengintip ke dalam rumah. D. Jika pemilik rumah tidak menjawab salam setelah mengucapkan salam sebanyak 3 kali, maka hendaknya yang pertama pulang kembali. E. Tidak boleh duduk sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. E. Berbicara yang sopan. G. Batasan bertamu adalah 3 hari 3 malam. 2. Tata krama yang menerima tamu, menjawab salam tamu, mengizinkan tamu duduk, memberikan jamuan, makan atau minum. Sekian presentasi dari kami. Di sini kami buka sesi pertanyaan. Kami persilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa itu kenalan drama dan sopan Kenalan. Siapa yang bertanya? Kenalan. Saya dari kelompok 2, Triana ingin bertanya, apa itu tata krama dan sopan santun? Ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelompok 2 kelompok dari rumah ingin bertanya sebutkan macam-macam tata krama. Pertanyaan kami terima, kami akan cari terlebih dahulu. Jawaban sudah kami temukan, akan dijawab. Jawaban pertama akan dijawab oleh Chris. Gimana ini? Udah ketemu? Apa yang dimaksud dengan tata krama dan sopan santun? Jawabannya, makna tata krama dan sopan santun dalam konteks bahasa Indonesia disebutkan bahwa tata krama dengan sopan santun, tata krama dan sopan santun merupakan sinonim persamaan kata. Dalam bahasa Arab, tata krama dan sopan santun disebut dengan al-adab. Sopan santun lebih cenderung kepada etika atau adab. Tata krama dan sopan santun adalah hal-hal yang mengatur tata cara manusia dalam berinteraksi dengan baik dengan manusia.
Apa sudah jelas? Tidak. Apakah ada yang menambahi jawabannya? Tidak. Ingin menambahkan? Tidak. Oke, selanjutnya. Jawab pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Najwa. Soalnya sebutkan macam-macam tata krama. Jawabannya 1. Tata krama dan sopan santun kepada orang tua. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nurul. Macam-macam tata krama dan sopan santun berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah. Pada sopan santun berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah. Tata krama dan sopan santun kepada orang tua, tata krama pada kerabat, tata krama kepada anak yatim, tata krama kepada orang miskin. Ya, udah. Apa sudah jelas pertanyaan dan jawabannya? Sudah. Kami tutup presentasi kami akhiri.